Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kalau non elektrolit tadi tahu nggak? Non elektrolit sebaliknya, larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Oh gitu. Kamu tahu nggak contoh-contoh larutannya? Nggak tahu? Tahu nggak? Aduh, nggak tahu, gue nggak Gue juga nyatet. lupa nyatet ini. Gue tahu sih kayaknya. Kalau larutan elektrolit itu contohnya semua asam basa sama garam. Jadi dia tuh masuk pokoknya mencakup asam basa dan garam, dia masuk ke larutan elektrolit. Oke. Ya Beng, habis ini kayaknya gue harus belajar banyak nih dari kamu orang. Gue ini pusing tau kena marah Bu Norma terus. Habis ini gue nyatet deh. Makanya kalau disuruh nyatet tuh nyatet, jangan ditunda-tunda. Makanya tugas itu numpuk gitu loh maksudnya. Lihat tuh gua tuh sampai 2 buku. Jadi gue materi apa lagi yang belum gue catat? PH nggak sih? Oh jadi gue PH belum? Iya, pasti. Coba lo lihat kita belum? Belum ya. Iya. Oh iya belum. Kan? Oke deh, yaudah nanti gue catat lah gampang. Udah gue mau lanjut ya boy. Iya iya. Ya. Jadi, larutan elektrolit adalah larutan yang mengandung senyawa yang dapat berdisosiasi menjadi ion-ion ketika larut dalam air, sehingga larutan tersebut dapat menghantarkan arus listrik. Sementara larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak mengandung senyawa yang berdisosiasi menjadi ion-ion ketika larut dalam air, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Bagus banget ya mana-mana. Woi, ngapain kamu orang? Biasa lagi belajar kimia. Ajain dah. Ya, join cuk. Kau nih gua. Pin, Apa? kan waktu itu Bu Norma pernah bahas bab 2 itu asam, basa, dan garam. Gue ini lupa nyatet kemarin. Gue kena marah sama Bu Norma, kena ojek gua. Terus gimana? Kamu orang tahu nggak sih pengertian asam itu apa? Rencana sama. Gua. Coba sih apa pengertian asam itu? Mas? Jadi pengertian asam itu adalah senyawa yang mengandung ion H+. Jadi contohnya tuh HCl sama H2SO4. Oke. Berarti sisa basa sama garam. Garam tahu nggak lo? Garam. Oh tahu lah gua. Nah, garam itu merupakan campuran asam dan basa. Ciri-cirinya itu pH-nya netral dan merupakan larutan elektrolit. Oh gitu, Pin. Oke, mantap, Pin. Tinggal Bakal gue inget yang- terus, Pin. Yang basa ya. Di sini ada Ya, ada yang tahu basa nggak sih? Tahu nggak Rika? Gue tahu sih basa, tapi nggak terlalu gitu lah. Coba jelasin. Basa itu senyawa ion yang mengandung OH-. Ciri-cirinya pH lebih dari 7, bersifat kaustik, terus terasa pahit. Dia juga senyawa elektrolit. Nah, terus contohnya itu ada NaCN, NaOH, sama KOH. Oh, terima kasih, Oke, Rika. oke. Mantap. Berarti gue udah lumayan ngerti nih ya bab 2 itu ya, asam, basa, dan garam. Berarti abis ini gue catat dulu dah. Yaudah Din, gampang nyatet mah, nanti kita catat lagi. Oke, Oke guys. thank you atas teman. Mantap. Nah, Wih, Coba ajarin gua. kamu orang ngapain lagi di sini? Gua belajaran. Masih banyak belajar lah. Oh jadi sekarang lo nih yang belum tahu apa-apa Ya. sekarang. Gua minta ajarin dulu mana ambisin lah. Apa yang lo order tadi? Ngapain ini orangnya? Itu orang ini dari tadi lagi nyatet pengertian pH. Kayaknya gue belum itu, Cok. Coba kasih tau gue dulu. Biar gue nih nyatet. Buku gue nih kosong. Gak ada yang gue catat. Ya udah sih Din, kita juga sama kok. Jadi gue masih butuh duit. ada yang tahu nggak sih pengertian pH itu apa? Lo tahu nggak? Gak tahu. Gue nih kosong nih. Coba kasih tau gue dulu.
Gua baca lu nulis ya. Nah, Pengertian pH itu, menurut penelitian, pH itu yang akurat diketahui bahwa air adalah H2O. Ternyata memiliki sedikit sifat elektrolit. Artinya air dapat juga terionisasi menghasilkan ion H+ dan ion OH-. Gitu. berarti air tuh bisa mengantarkan listrik. Enggak dong. Tapi dia sedikit memiliki sifat elektrolit. Tapi kenapa sih orang kalau misalkan ada kabel konslet kena air tuh bisa jadi listrik, bisa kayak kena strom gitu. Ya mungkin karena tegangan listriknya kuat jadi kan kena air. Nah jadi airnya kan biasanya air genangan kecil kan. Ya. Nah air genangan kecil itu dapat menghantarkan listrik yang kuat karena air genangannya kecil. Jadi kalau orang ada genangan bisa Berarti H2 itu bisa mengantarkan listrik ya? Iya. Sedikit. tapi tidak terlalu. Terus apa lagi? Kalian tahu nggak sih pH ini terdiri dari pH asam dan basa. Nah, asam itu terdiri dari dua, ya, asam kuat dan asam lemah. Oh, kalau asam kuat tuh apa? Asam kuat itu asam yang jika dilarutkan dalam air akan terionisasi secara sempurna. Kalau asam lemah? Kalau asam lemah itu senyawa asam yang jika dilarutkan dalam air akan terionisasi sebagian. Itu aja, kebalik. Bukannya kalau ada asam ada basa juga ya? Ya, nah kalau basa ini, kalau pH larutan basa kuat senyawa basa yang jika dilarutkan dalam air akan terionisasi secara sempurna.